Devon, masa A24, dan bersama gue ada Zidan juga masa A24. Dan di wawancara kali ini kami lagi bersama. Oke, nama lengkap gue Muhammad Lutfi Jamaluddin. Gue selalu memperkenalkan diri sebagai Lutfi. Cuman gue dipanggil yang lain di KMPN, kalian bisa tanya yang lain juga. Gue masa Artemis. Kenalin, gue Marcel Satines Mangunsong, biasa dipanggil Marcel dari Artemis. Ya, langsung itu. Kenalan juga. Halo, kenalin gue Fitria Nur Rahim, dipanggilnya Fitria dari Athena. Apa nih? Oke. Master spill name-nya dong. Tadi belum spill name soalnya. Nih, bentar. Gue dulu kali ya. Gue nim gue tuh 136233030. Halo lu, Pi. Gue 056. Oke. Megang jabatannya apa nih kalau di KMPN? Kalau buat Master Lutfi? Gue staf PSDA. Itu PSDA? PSDA itu apa? Oh, pengembangan sumber daya anggota. Kalau gue tuh staf RMB atau rekreasi minat bakat. Oke. Jadi kita langsung aja masuk ke sesi tanya jawab. Kira-kira ada yang mau nanya dulu nggak nih, Fitri atau Zidan? Ke Master. So. Ini buat kedua master ya, pertanyaan itu apa motivasi dan tujuannya itu masuk KMPN lah. KMPN? Iya. Apa motivasi dan tujuannya masuk KMPN? Pertama dari Master Lutfi dulu. Ya. Oke. Kalau dari gue sendiri, sebenarnya gue butuh sarana aktualisasi diri buat di jurusan kan. Karena soalnya gue merasa gue sangat amat bokur pada saat di TPB. Jadi gue butuh temen nih kalau misalkan gue habis kelas, kayak kalau misalkan butuh main segala macem. Sebenarnya awalnya dari sana. Ya itu sih sebenarnya kan awalnya. Oke, silakan Master. Kalau gue kurang lebih sama. Gue ya butuh teman aja sih. Soalnya gue di FTMD itu bobrok, apa istilahnya ya? Mahasiswa kupu-kupu ya. Kerjanya cuma kuliah pulang, teman nggak ada. Terus gue nggak ada ngerasain kemahasiswaannya. Ya udah, gue tuh kayak membutuhkan KMPN tuh biar ada sebagai wadah untuk ya merasakan kemahasiswaan itulah. Gimana ya? Mau nanya lagi, terus ada alasan spesifik nggak kenapa milih divisi-divisi yang tadi? Boleh deh. Kalau gue sendiri sih, gue udah milih mau join sekalian? Silakan. Kalau gue sendiri sih gue milih RMB tuh karena emang ini ya dari magang juga gue lihat, oh RMB ini divisinya yang gue banget, kerjanya main-main olahraga apa segala macam. Jadinya gue ya udahlah, gue masuk RMB aja. Dan memang pas magang tuh kerjanya cuman main doang ya, kayak per bulan kalian ngajakin KMPN buat berolahraga, entah mau olahraga apapun, atau kalau misalnya ada yang request, ini dong gue pengen main futsal atau main mini soccer, tapi gue ngajakin kayaknya dikit orangnya. Jadi kami tuh yang ngewadahin buat hal-hal begituan. Oke, kalau kenapa gue join PSDA? Karena PSDA itu, gini dulu, dari Biro Kaderisasi itu ada 3 divisi, subbiro. Nah, ada MSDM, basically kayak HR-nya, jadi kayak ya HR lah. Terus kemudian ada PAB, itu penerimaan anggota baru, itu yang sebenarnya ngurusin soalnya kalian, sama PSDA itu sebenarnya untuk kaderisasi aktif pada saat sudah masuk ke KMPN, sudah menjadi anggota biasa. Nah, bedanya dengan MSDM, kalau PSDA itu lebih ke langkah strategisnya. Nah, gue suka untuk merancang hal-hal yang begitulah, merancang langkah strategis. Apalagi kalau misalkan PSDA sendiri, itu kan pada saat gue join, itu orang yang jadi objeknya itu angkatan Artemis dan Apollo. Jadi kayak gue pengen juga bisa merancang langkah kaderisasi ke depannya, khususnya untuk angkatan gue gitu.
Silakan, ada yang mau tanya lagi? Mungkin Renaldi berkenalan. Jadi kenalan diri dulu sekali. Halo, sebelumnya perkenalkan saya Rinaldi Putra Langit, bisa dipanggil Ray dengan NIM 1362405 Athena. Sebelumnya saya mau bertanya kepada Master, apakah ada motivasi tambahan setelah masuk KMPN sebagai anggota biasa? Motivasi tambahan itu maksudnya Misalnya kayak sejak masuk itu ada motivasi baru. Kayak mendorong masa berkarya gitu di KMPN atau apa? ya sebenarnya kalau motivasi ya ini aja sih, kayak kapan lagi sih gue punya kesempatan buat berorganisasi yang aktif ini kalau misalnya nggak di kuliah kan. Kalau kayak kuliah ini kesempatan terakhir lah, ntar lu udah kerja, udah fokus ngumpulin duit buat keluarga, ya nggak mungkin kan lu kerjaan beginian. Jadi ya gue mau maksimalin di KMPN aja karena memang ini kesempatan terakhir. Kalau lu, Pi? Oke, kalau dari gua sendiri sebenarnya kan pada dasarnya manusia itu juga selalu berkembang lah ya. Nah, kalau gua pada saat menjadi anggota biasa di KMPN itu juga melihat beberapa keresahan juga antara angkatan gua atau di KMPN sendiri. Nah, itu yang akhirnya gua coba menjadikan motivasi tambahan lah. Salah satunya itu join PAB dan juga motivasi-motivasi lain ke depannya gitu. Oke, abis mau nanya lagi. Habis itu ada kepikiran nggak ke depannya mau ngapain lagi? Kayak misalnya mau jadi kabit apa, mau pindah divisi atau mau gimana gitu? Gue pengen menghilang, gue pengen fokus akademik karena udah mulai dimarahin orang tua. Gitu aja ya. Oke, kalau gue sendiri gue pengennya sih kalau jadi ketua biro gitu, biro bidang, gue pengen tetap di kaderisasi ya, atau ada hal lain lah yang mungkin lebih yang bisa gue lakukan nanti ke depannya. Silakan. Oke. Ini pertanyaan lagi, momen apa atau pengalaman apa tuh yang paling berharga yang didapat selama berhimpun di KMPN? Ya. Kalau gue mungkin LPG Kawis Pril. Wah gila tuh, gue digoreng-goreng 3 jam di amphitheater GKUB. Emang karena kebobrokan gue juga sih, ya gue kurang bertanggung jawab. Tapi gue di situ benar-benar kayak tersadar karena kayak wah gila, gue ini megang tanggung jawab, gue nggak bertanggung jawab nih, gue harus berubah. Jadi gue pengen berubahnya itu di apa yang tercepat. Ya udah gue ngambil Sonic, gue coba lebih berkarya lagi di Sonic, lebih benar, gue lebih aktif, lebih memperbaiki lah masalah gue yang selanjutnya. Terus kalau misalnya memang gue masih masih mampu untuk melanjutkan semangat gue ini ya, dan orang tua juga merestui ya, apalagi udah mulai turun nih, udah mulai dimarahin nih, ntar gue berkarya lagi di BP tahun depan. Oke, kalau jujur kalau misalnya Pengalaman paling berharga. lah atau paling menarik. Oke, kalau berharga jujur banyak banget sih. Jujur banyak banget pengalaman di KPN yang kayak menyadarkan gue akhirnya. Tapi mungkin ini gue lebih ke yang berkesan aja ya, yang paling berkesan. Kalau dari gue sendiri paling berkesan jujur pada saat Sonic soalnya gue banyak belajar hal baru, terus juga ikut serta langsung lah dalam misalkan mengkader orang gitu. Jadi kayak itu berkesan banget sih. Oke. Siapa yang mau nanya, Rey? Kalau mau duduk aja. Ya, sini Kak. Boleh mana Kak? Kalau mau berdiri Telepon. tanya Bang. Oke, mungkin mau nanya ke master-master sekalian nih. Tantangan yang master-master rasakan deh saat pertama kali berhimpun tuh apa gitu? Kayak oh baru tahu himpun tuh ternyata sesusah ini, atau kayak pokoknya ada tantangannya tersendiri gitu yang baru dirasain pas berhimpun. Oke, gue dulu paling ya. Tantangan pada saat berhimpun itu
Kalau dari gua sendiri, bagaimana caranya agar anggota himpunan lo itu apa ya, berlaku ideal sesuai dengan apa namanya ya, sesuai dengan sifat-sifat KMPN misalkan ya, itu sulit. Dan soalnya juga orang kan juga motivasi masuk ke KMPN juga beda-beda kan ya. Jadi kayak misalkan ada yang pengen dapat jahim doang nih, atau misalkan pengen di sekre doang tapi nggak mau ikut kegiatannya gitu, atau mungkin kayak habis dapat jahim mau ngilang gitu. Itu kan juga orang beda-beda. Jadi itu yang paling susah tuh ngatur orangnya sebagai satu kesatuan jujur. Nah itu sih paling sih. Kalau dari gue sendiri ya, tantangan berhimpun berarti lebih ke tantangan ke diri gue personal sih. Kalau Lutfi kan tantangannya tuh cara ngebikin orangnya begitu. Kalau gue ya tantangan cara bikin gue kayak gitu. Karena gue memang dari awalnya kan emang anaknya nggak aktif, akademik banget, masih kupu-kupu. Jadi gimana caranya gue biar bisa ngerubah hal itu? Ya udah gue mulai kayak inilah, gue coba kuliah tuh jangan langsung pulang, gue ke sekre, gue main. Walaupun gue nggak ada kerjaan, gue ke sekre aja gitu. Kayak sebenarnya kan gue bisa aja balik, nggak ada bedanya kan. Gue nggak ada kerjaan, gue bisa tidur. Tapi kayak di sekre, dengan gue di sekre itu gue lebih merasakan kalau wah gue ini bagian dari sesuatu gitu. Jadinya gue ada rasa lebih lagi buat lebih aktif, lebih apa ya bilangnya, lebih banyak berkarya. Karena gue tuh ngerasa wah KMPN ini udah berjasa, gue juga harus berjasa kepada mereka. Itu tantangan gue sih yang gue rasakan pas awal berhimpun. Oke. Jadi ya kelas. Ray mungkin ada pertanyaan Ray? Satu pertanyaan lagi untuk Master Mater. 12 menit. 12, kita 24. Sempat aja. Kalau nggak ada pertanyaan tanya, ngobrol bebas aja. Oke, pertanyaan baru lagi untuk Master ini. Jika ada satu hal yang paling beda sejak Master dikukuhkan sebagai anggota biasa, apa itu? Beda. Satu hal yang paling Berbeda tuh dalam diri sendirinya kan? ya, maksudnya yang berubah. Perubahan gitu. Perubahan paling besar gitu. Kalau gue sih, gue ngerasa gue lebih bacot ya. Ini berubah banget dari gue yang dulu. Kalau gue tuh dulu ngomong seadanya aja, gue sekarang lebih suka ngebacot, lebih suka yapping. Kalau gua sih pada saat sebelum menjadi anggota biasa, gue merasa gue sendirian. Cuman setelah gue menjadi anggota biasa, gue merasa oh gue ada tempat pulang nih gitu. Jadi akhirnya gue bisa melihat sesuatu yang gue rasa harusnya begini. Jadi kayak gue udah punya persepsi ideal sendiri gitu sih untuk melihat sesuatu. Silakan, ada mau tanya lagi atau tanya random aja, Nggak usah KMPN banget. Mau tanya lagi. Kan kita kami masih baru nih kan. Kira-kira kayak ada tips gitu nggak, apa yang harus pertama kali kami lakukan pas masuk himpunan? Kayak misalnya kayak yang tadi, misalnya nggak harus sih, kayak disarankan tiap pulang kuliah ke sekre gitu buat sosialisasi sebelum nggak ngapa-ngapain, yang kayak tips-tips kayak gitulah, yang kayak kecil tapi kayak ngaruh gitu. apa ya? Kalau dari gue itu aja sih, soalnya kayak gini nih, gue ngeliat sendiri waktu kemarin sama hari ini. Kemarin kan belum diturunin kan tugas wawancara. Ya. Kalian tuh nggak ada yang di sekre, gue liat dikit banget. Kalian dikit maksudnya. Jadi kan kayak gue ngeliat ada tugas wawancara ini, kalian tuh jadi ke sekre, kalian jadi kenalan sama master. Itu kalian itu udah satu langkah lah ke depan buat makin berhimpun. Menurut aku itu paling dasarnya itu adalah kalian datang ke sekre aja itu udah ngebantu banget. Itu step-step paling awal. Mungkin kalau Jamek ada nggak?
Oke, kalau dari gua sendiri, kalian itu nggak, gua nganggapnya sih kalian yang pada saat kalian TPB sama sekarang itu, kalau misalkan kalian mau jadi orang yang berbeda itu bisa banget. Soalnya juga banyak juga yang misalkan TPB-nya dia kayak bukan siapa-siapa, pada saat berhimpun dia jadi ini jadi itu gitu. Contohnya nih beliau di depan saya ini, ya dia kan Kawis Pril ya gitu. Jadi jangan takut untuk bermimpi lebih lah ya, untuk mengambil tanggung jawab, jangan takut untuk itu. Terus paling kalau ada sesuatu yang jadi kesulitan kalian atau mungkin kayak ada masalah dan kalian tuh butuh butuh sesuatu untuk mendengarkan atau mungkin butuh bantuan, jangan ragu buat, ada namanya divisi kesehatan kesejahteraan apa? Anggota ya, kesejahteraan anggota. Jadi ada OA-nya. Nanti kalian pas udah jadi anggota biasa nanti dikasih OA-nya. Udah jangan ragu aja buat minta tolong ke mereka. Atau bisa aja kalau misalnya nggak nyaman, tanya ke teman sendiri ya, mentor juga tuh. Mentor tuh tuh nih mentor. Ya. Jadi mentor tuh sangat amat ini guys, sangat amat bisa menjadi dijadikan ya tempat untuk curhat lah, tempat untuk curhat, tempat untuk bertanya segala macem. Jangan ragu aja gitu sih. Oke, paling itu dulu sih kepikirannya itu dulu. Lagi nih, kalau dari gue juga mau menambahin, coba kalian set komitmen yang gede tapi kayak sekarang gitu. Oh iya benar. Komitmen gede sekarang, terus jaraknya itu lumayan, jadi kalian tuh bisa nyiapin. Tapi kalian coba biar komitmennya itu bisa kalian capai. Kalian cari caranya biar bisa nyampe ke situ lah. Kayak pakailah metode-metode yang udah diajarin pas mentoring. PDP kan, PDP kemarin tuh. Pakailah itu. Karena biasanya kalau kalian udah ngebikin komitmen nih, apalagi kalau misalnya kalian udah nyuruh arahin ke orang lain, kalian itu gak mau kan kalau misalnya gue udah ngomong gini, masa gue nggak jadi, kan cemen banget. Ya, jadi kalian tuh ada terdorong juga nih, gue nggak mau malu nih, gue masa udah bikin kayak gini tapi gue nggak ngelanjutin, kan gengsi ya. Ya itu bisa jadi kayak gue bikin komitmen sekarang, gue mau pengen jadi kahim, itu kan 2 tahun lagi nih. Ya udah bisa bisa lebih termotivasi lah kalau buat berhimpun. Ada yang mau nanya lagi nggak? Udah, aku mau nanya. Kira-kira kalau promosi divisi deh, sama keluh kesah saya tuh di divisi apa gitu? Promosi divisi. Divisi PSDA gitu. Oh ya, kalau dari Subbiro PSDA itu sesuatu yang sebenarnya membuat gue tertarik. Sebenarnya ada salah satu proker. Itu salah 3 proker. Itu menarik tuh. Jadi pertama social mapping. Jadi social mapping itu kalian nggak cuman mapping di angkatan kalian doang. Jadi kalian mapping seluruh anggota KMPN. Itu kan seru kan, kayak wah itu lo bisa tahu, oh orang ini tuh kesini, orang ini tuh kesini. Jadi kayak lo paling nggak udah tahu minatnya orang-orang, dan kayak udah tahu juga kalau misalnya ada orang yang minatnya kesini. Gue baru tahu nih ada yang ternyata minatnya kesini. Terus kayak oh sebenarnya ini menarik dicoba gitu. Itu menarik tuh. Itu salah satu hal yang membuat gue sebenarnya tertarik ke PSDA. Terus yang lain ada proker ini. Apalagi tadi? 3 ya tadi ya? Oh, apa ya? Ini pilar. Tadi gue udah kepikiran 3 sebenarnya. Ada pilar. Jadi itu kayak semacam kalau misalkan nanti ada Cakawisok atau Cakawispril itu kayak diberikan semacam pelatihan kepemimpinan dan kalau misalnya dia ada request keluh kesahnya, itu bisa dilakukan pelatihan juga dengan orang-orang yang udah berpengalaman atau orang-orang yang expert lah di bidangnya. Dan sebagai staf PSDA lo bisa mengetahui
misalkan orang ini pengennya ini gitu, dan juga lo bisa ikut juga di sana. Jadi kayak lo sekalian coaching gratis lah istilahnya gitu. Nah gitu. Soalnya kan itu nggak terbuka untuk seluruh anggota KMPN karena memang targetnya adalah orang-orang yang tadi yang kayak caka-caka itu gitu. Terus satu lagi apa ya? Bentar. Gue lupa. Oh ini, gue jujur lupa nama prokernya. Cuman intinya itu kayak persiapan untuk penggantian kepengurusan. Jadi kayak apa yang perlu disiapkan di kepengurusan selanjutnya, terus juga apa yang gimana ya? Kayak evaluasi mungkin, terus juga langkah strategis dari kepengurusan lalu ke kepengurusan selanjutnya itu kayak diurus juga di situ. Itu yang membuat gue tertarik ke PSDA. Jadi kalau misalnya kalian tertarik ke sana dan tertarik juga untuk mengkader teman-teman kalian gitu secara aktif, itu bisa aja join ke sana gitu. Kan, Marcel. Promosi RMB ya, RMB. Pokoknya kalian kalau misalnya anaknya olahraga banget, terus pengennya yang main-main aja, masuknya RMB. Nah, lu mau olahraga apapun, basket, volley, futsal, minsok, lari, berenang, apalagi biliar, entah mau main capsa, main kartu, lu bikin aja pokoknya. Lu mau bikin e-sport juga, entah mau bikin Valo, ML, Minecraft, Roblox, entah apa kayak, pokoknya lu bikin di sini. Pokoknya kami itu sangat kami itu memberi ruangan buat kalian itu untuk berekreasi dan mengembangkan minat bakat kalian. Musik juga nggak sih? Musik juga. Kalau kalian tahu itu Lightspeed. Nah, Lightspeed lagi nyari member baru tuh buat regenerasi. Regenerasi. Ya. Aduh, lidah nih. Oke. Tapi keluh kesahnya, gue tambahin keluh kesah nih. Oh, gue belum keluh kesah ya? Keluh kesah gue di RMB ini adalah portal. Jadi tuh portal tuh sebenarnya tahun lalu, sebenarnya itu acara kecil kan ya. Kalau tahun lalu itu sebagai kayak pre-eventnya Wisok gitu. Tapi tahun ini pengen dibikin lebih besar. Awalnya rencananya mau dibikin barengan sama apa sih namanya? Bukan. Portal tuh mau dibarengin sama Disnatalis, ngajak alumni juga. Tapi ternyata karena satu hal dan lain hal, itulah yang kemarin jadinya di reschedule, terus jadi makin rancu lah ininya. Masalah itu adalah dengan portal ini ekspektasi tinggi, tapi terlalu tinggi, kadang susah dieksekusi juga. Jadi kalau misalnya nggak bikin acara tuh, semoga kedepannya itu nggak usah, tetap mempertimbangkan realitanya dan hal-hal yang unexpected lah. Kayak keluh kesah di PSDA, jujur keluh kesahnya cuman ini di awal-awal santai banget nih awal-awal. Cuman udah di akhir-akhir sekarang sampai nanti akhir tuh kayak gitu. Jadi kayak flow-nya agak tinggi, anjay flow-nya agak tinggi. Cuman ini mungkin juga bisa jadi evaluasi buat kedepannya sih, nanti PSDA kalau bisa mulai dari awal gitu kerjanya gitu. Ada sisa berapa lama? Oh ini, udah 24 ya? Gimana mau lanjut apa gimana? Gue sih aktor sih. Ya, Bukannya 36 ya kita ya? Berapa sih? 3 dikali. Oh iya, ada yang. Ya 12. Nah, bebas. Ada yang mau nanya lagi nggak itu pertanyaan? Nanya tentang ini campaign. Yang lain kayak yang lain. Master Mau ya. nanya. Ada. Buat portal, kenapa nggak ada basket putri? Basket putri. Jadi satu adalah waktu, kedua itu adalah peminat. Pertama, peminat di setiap angkatan itu basket putri itu dikit. Di angkatan kalian basket putri ada berapa orang? 4. Di angkatan kami tuh nggak ada. Satu sih sebenarnya, 1 orang. Di angkatan atas juga dikit. Jadi aku juga ada ini kan diskusi sama kabit internal, kayak ini putri itu harus ada olahraganya, maunya apa, futsal atau basket. Dia bilang katanya mendingan futsal. Kalau futsal itu basicnya lebih banyak yang putri daripada ya basket. Basket itu agak lebih susah.
kalau misalnya mau ini. Tapi kalau misalnya kalian mau main basket, nanti kami bakal adain prokernya. Jadi kalian kayaknya bulan ini futsal dulu sih. Bulan depan ayo bakal diadain basket. Boleh putra, boleh putri, semua boleh ikut. Ada lagi mau nanya? Mau nanya buat Hevok. Buat Hevok nih. Mau nanya. Hevok nih sebelumnya ada pengalaman panlap gitu nggak? Habis itu kan, habis itu kalau ada apa, kalau nggak ya udah. Habis itu kayak kenapa pengen menjadi danlap dan kayak gimana ya, kayak kok bisa pas ngedanlap tuh kayak berubah gitu kepribadiannya. Padahal katanya kalau dari kata kating-kating tuh kayak sebenarnya orangnya baik gitu, tapi kalau pas kayak beda gitu. Enggak, tapi sekarang ngerasa baik kalau gimana? Oh, full senyum ya. Oke, kalau gue dulu panlap cuman ikut 2 kali. Ya, itu dulu AMI, pantur AMI sama mentor. Tapi mentor jadi ini apa? Siapa mau fotoin siapa? Oh, kalau mentor kebetulan jadi ini apa sih wakil komandan batalion. Terus udah sih itu doang sih. Mentor SKM. Ya, udah itu doang. Terus motivasi sebenarnya pada saat pertama kali datang Sonic, jujur gua Sonic agak apa ya, jadi bilang performa gue sangat kurang sih dulu Sonic pas gue Sonic. Ngilang. Ya, gue ngilang memang. Gue satu mentorin sama dia, Ya. gue gak pernah muncul. Gue gak pernah muncul, jujur chaos banget tuh. Jadi apa sekolah perangkat tuh chaos banget tuh. Terus gue pertama kali datang Sonic itu D2. Ya, D2 Sonic yang langsung didanlap oleh kahim kalian. Siapa kahim kalian? Tahu. Nah, itu. Nimnya? 103. Ya langsung didanlap sama bocah itu tuh. Terus kayak gue ngerasa anjir. Kok apa namanya? Sepertinya gue terpanggil nih pengen jadi seperti beliau gitu. Nah, gitu. Kayak apa namanya? Kan dia serem ya dulu ya. Nggak sih, paling serem begini nggak sih? Ya paling serem gini. Terus kayak gue ngerasa apa namanya? Apa ya? Sebenarnya seru juga gitu. Jadi punya apa namanya? Apa ya, bisa dibilang bermain peran sih itu. Jadi kayak gue ya acting gitu sebenarnya. Jadi gue ngerasa kayak wah seru nih gitu. Soalnya gue dulu anjir oversharing nih. Gue dulu TPB itu sempat mau join STEMA. Ya, tahu STEMA nggak? Studi teater mahasiswa. Cuman gue ikut di D0, cuman nggak gue lanjutin karena pas itu nabrak apa ya? Oh, D-nya tuh nabrak CL 1. Kok CL 1? Bukan, apa ya? Semester 1. Wah. Oh iya bener ya? Nggak tahu ya, jelas ada dua D1 sama D2 itu nabrak. Jadi gue wah mager lah ini, nggak mau gue lanjutin gitu. Itu. Terus iya gitu sih. Sebenarnya gue pengen itu. Kalau misalkan kenapa tiba-tiba ganti personality tadi? Ya tadi kan apa namanya? Kata pendahulu gue, anjay. Pendahulu gue dari himpunan lain sih. Ya, itu beliau ngomong kalau misalkan ngedanlap tuh sebenarnya seperti bermain peran. Ya, jadi kayak lo tahu outputnya apa, lo tahu mau ngapain gitu kan, dan lo bisa memosisikan sebagai seperti apa gitu. Jadi ya udah gitu sih, bermain peran intinya itu. Lagi Oh, berarti ini dong Bang. Berarti Raider Lancer sama yang ini Blackjack PSDA juga atau enggak, yang PSDA Blackjack doang. Oh. Jadi staff PSDA 2, gua sama Blackjack. PSDA buat danlap. Itu nanti ya ada. Tapi pemilihan berarti Raider dan Lancer itu gimana berarti? Itu nanti ya tunggu aja waktunya. Minimal ambis dulu. Minimal ambis dulu lah. Ya. Dia kan udah siap nih. Komitmen Oh, iya. besar. Oh, mau. Enggak. Oh. Terakhir deh. Ya. Perannya terinspirasi dari siapa? Hevok tuh terinspirasi dari siapa gitu? Nama Hevok. Iya. Nama Hevok itu sebenarnya itu nama kita ambil dari pesawat.
Pesawat. Kalau gua dari pesawat gue lupa lagi. Waduh. Ini dari intinya pesawat Perang Dunia Kedua. Ya, kalau ya yang lain juga sama sih. Pesawat bomber. Semuanya pesawat. Bomber semua. Ya, bomber semua. Tuh, temanya tahun ini bomber. Tuh. Ya udah. Nah. Mereka bukan kita. Ada yang mau tanya lagi? Ada. Kuliah. Ya, baru sekarang. Oh iya, kuliah. Oke, thank you Master Marcel dan Master Lutfi buat wawancaranya. Ya, ada dokumentasi nggak?